Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya minggu ini? Kakak berdoa, semoga adik-adik sekolah minggu yang di rumah semuanya masih penuh dengan sukacita dan selalu sehat. Nah, Kak Vio mau menyapa adik-adik satu persatu ya. Kak Vio mau mulai dari adik-adik kelas kecil. Shalom adik-adik kelas kecil. Selanjutnya, shalom adik-adik kelas tengah. Nah, ini juga nggak boleh kalah ya semangatnya. Shalom adik-adik kelas besar. Wah, kedengaran nih semua suara adik-adik sampai ke Kak Vio di sini. Kak Vio bersuka cita sekali karena minggu ini kita masih boleh kembali bertemu dalam video sekolah minggu kita. Hari ini Kak Vio mau ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap harinya kita. Ayo adik-adik silahkan bangkit berdiri. Adik-adik silahkan duduk kembali. Saat ini kita mau bersatu di dalam doa karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang semuanya duduk yang manis, duduk yang baik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, lalu adik-adik harus menutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan Yesus sepanjang satu minggu yang sudah boleh berlalu. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus membimbing kami, menolong kami, menenangkan hati kami, memampukan kami untuk duduk yang baik, untuk mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Hayo, tentang apa firman Tuhannya? Iya benar, minggu lalu firman Tuhan untuk kita bercerita tentang hari Pentakosta. Di hari itu, Petrus dan murid-murid Tuhan berkumpul dan tampaklah pada mereka lidah-lidah api. Petrus dan murid-murid menerima kuasa dari Tuhan. Petrus dan murid-murid menerima kuasa dan mukjizat dari Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Petrus yang menyembuhkan seorang yang lumpuh. Kisah ini bisa kita temukan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Adik-adik duduk yang baik, mari kita saksikan video firman Tuhan untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya
sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan." Wah, hebat sekali ya Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Orang lumpuh itu sedang duduk di depan Bait Allah ketika Petrus dan juga murid-murid lewat dari depan Bait Allah mau masuk ke dalam Bait Allah. Nah, awalnya si orang lumpuh itu minta sedekah sama Petrus. Adik-adik, kita bisa lihat di kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-6 bahwa Petrus mengatakan kepada orang lumpuh itu dia tidak memiliki emas dan perak. Emas dan perak itu seperti uang gitu loh adik-adik, yang kita kasih kalau sama pengemis yang minta-minta sama kita. Begitupun si orang lumpuh, dia minta sedekah tapi Petrus nggak punya emas dan perak. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia memberikan kesembuhan bagi si orang lumpuh tersebut. Ajaib sekali, orang lumpuh tersebut bisa berjalan, bisa melompat-lompat, dan yang paling utama, dia bisa memuji Tuhan. Karena apa? Karena Petrus sudah dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyembuhkan si lumpuh. Sekarang, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Dan kita juga sudah diberikan kuasa yang begitu besar oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Makanya kalau ada teman kita yang sakit, mungkin orang tua kita sakit, terus adik kita, abang kita, saudara-saudara kita ada yang sakit, atau bahkan kita sendiri yang lagi sakit, kita tahu dong kita harus kemana.
Kita harus berdoa sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan kita, menyembuhkan teman-teman kita, menyembuhkan papa mama kita, dan juga menyembuhkan saudara-saudara kita. Adik-adik di rumah semuanya pasti sudah bisa berdoa kan? Iya dong, Kak Vio percaya semua adik-adik sekolah minggu Gemia Nugresi Dorame pasti sudah bisa berdoa. Pastinya adik-adik sekolah minggu juga masih ingat kan cerita tadi bahwa pada awalnya si lumpuh itu minta sedekah sama Petrus, tapi yang Petrus berikan adalah kesembuhan bagi si lumpuh. Dia bisa berjalan, dia bisa melompat-lompat, dan dia juga memuji Tuhan. Nah, seperti itu juga kita, adik-adik di rumah, mungkin berdoa meminta sama Tuhan, meminta A, meminta B, minta pintar, meminta kesehatan, minta rezeki orang tua. Tapi tidak selalu nih apa yang adik-adik doakan pasti diberikan oleh Tuhan. Yang pasti Tuhan tahu yang terbaik untuk adik-adik, untuk kakak, untuk kita semuanya. Untuk itu jangan pernah memaksakan doa permohonan kita sama Tuhan. Sebab Tuhan tahu dan Tuhan akan memberikan segala yang terbaik buat kita. Begitu juga halnya sama orang tua kita di rumah. Kita kadang-kadang pasti mau nih minta sama orang tua kita, minta beli mainan, minta beli tas baru, minta apapun sama orang tua kita, minta dimasakin makanan yang enak. Tapi adik-adik dan juga kakak kita semua tidak boleh memaksakan minta-minta sama orang tua kita. Yang pasti sebagaimana Tuhan Yesus juga selalu menyediakan yang terbaik untuk kita, orang tua kita juga tahu yang terbaik untuk kita dan pasti akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah memaksakan kehendak kita sendiri ya. Ingat, berdoa sama Tuhan, lalu katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kepintaran, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena aku percaya Tuhan Yesus tahu yang terbaik untukku dan akan menyediakan segala yang terbaik bagiku. Begitu ya adik-adik, kita imani Tuhan akan selalu menyediakan dan tahu yang terbaik untuk kita. Seperti si lumpuh yang telah disembuhkan oleh Tuhan melalui Petrus, ia memuji Tuhan, begitupun kita sepanjang minggu ini, kita mau belajar untuk terus memuji Tuhan. Kita mau bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 11a. Filipi pasal 2 ayat 11a. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 11a. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Semangat untuk menghafalkan ayat hafalannya sepanjang satu minggu ini. Kak Vio yakin adik-adik di rumah pasti bisa karena semuanya sudah diberikan kepintaran oleh Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Yuk, semuanya adik-adik kembali lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kak Vio mau berdoa untuk adik-adik di rumah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang kembali mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar seperti si lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan melalui Petrus. Kami juga mau menggunakan kaki kami, tangan kami, mata kami, seluruh tubuh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang Maha Kuasa akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Kami mau menyerahkan satu minggu ke depan, hari-hari kami, seluruh kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang berkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.